Saudari-saudara, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia edisi Selasa 31 Oktober 2023. Injil hari ini berbicara tentang biji sesawi dan ragi. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan dua hal, yakni pertama dengan biji sesawi yang ditaburkan orang di kebunnya. Biji sesawi adalah biji paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Biji itu tumbuh besar dan menjadi pohon sehingga burung-burung bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Kedua, kerajaan Allah juga diumpamakan dengan ragi yang diadukan ke dalam tepung terigu sampai kamir seluruhnya. Pengaruh dan proses pertumbuhan kerajaan Allah diumpamakan lewat pengalaman umum manusia, yaitu menabur biji sesawi dan mengaduk ragi dalam tepung terigu. Pengalaman menabur benih akrab dengan pengalaman petani. Mereka berharap agar benih yang ditabur bisa bertumbuh. Untuk itu mereka berjerih lelah melakukan serangkaian proses agar tujuan itu tercapai, seperti menggarap tanah agar mudah ditanami, menabur atau menanam benih sesuai dengan jenis tumbuhan, menyirami atau menakar air sesuai kebutuhan, menyiangi rumput dan ilalang agar pertumbuhan benih itu tidak rusak. Bagaimana dengan kita? Apakah yang dapat kita lakukan untuk menjadi seperti pohon sesawi yang berdaya guna? Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang berdaya guna bagi sesama di sekeliling kita. Seperti biji itu kecil, namun bisa menjadi pohon yang besar. Demikian juga dengan ragi. Dengan 1 sendok ragi saja, tepung sekian kilo bisa kamir seluruhnya hingga berubah menjadi roti yang enak. Perumpamaan ini mengajak kita untuk tetap semangat dan optimis, serta memiliki kesabaran dalam menjalani segala hal dalam hidup kita, karena selalu ada proses sebelum ada hasil. Hari ini kita ditantang untuk dapat mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini dengan menjadi pribadi yang berdaya guna. Kerajaan Allah memang tidak mengarah pada tempat tertentu, tetapi pada suasana hidup yang aman, damai, dan produktif. Suasana hidup seperti itu hanya akan terwujud jika kita rajin menjumpai Tuhan dalam doa-doa, selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, patuh melaksanakan perintahnya, dan selalu setia kepadanya dalam situasi apapun. Gambaran tentang kerajaan Allah tidak bisa dilepaskan dari iman yang hidup dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dapat kita lakukan untuk dapat menjadi pribadi yang berdaya guna? Kita perlu terus membuka hati untuk bekerja sama dengan karya Allah dan membiarkan hidup kita diatur olehnya. Saat kita pasrah, percaya, dan berjalan bersama dengan Allah, saat itu juga iman kita akan tumbuh dan berkembang. Jika iman kita terus bertumbuh, kita akan mampu mewujudkan diri kita menjadi pribadi yang berdaya guna bagi orang lain, serta mewujudkan kerjasama dan kepedulian kepada sesama. Kita membangun iman kita dan berusaha mengangkat jiwa manusia dengan menjadi pribadi yang berdaya guna bagi orang lain. Namun saudara dan saudari yang terkasih, tak dapat dipungkiri bahwa untuk mewujudkan hal itu kita seringkali mengalami tantangan yang kerap kali membuat kita frustasi, yakni keengganan orang Kristiani untuk melibatkan diri dalam pewartaan Injil, serta melibatkan diri pada tugas-tugas yang paling sederhana yang dipercayakan kepadanya. Alasan penolakannya kerap kali didasarkan pada kerepotan, kekurangan waktu, urusan keluarga, dan pekerjaan yang masih banyak membutuhkan perhatiannya, dan sebagainya. Memang benar bahwa kita punya tanggung jawab pribadi, keluarga, dan juga tugas yang dibebankan dari pekerjaan kita. Namun hal itu kiranya tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak tugas pewartaan itu. Kita tidak perlu merasa takut karena kebutuhan besar yang dihadapi setiap hari itu.
Setiap orang di antara kita bisa terlibat dalam berbagai hal, dan keterlibatan kita walaupun kecil juga bisa berpengaruh amat besar bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita setia melakukan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, namun memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan orang lain. Kita harus berusaha menjaga dan merawat benih kerajaan Allah itu dalam hati kita, sehingga menjadikan hidup kita semakin berguna dan bermanfaat bagi orang lain, serta memberikan rasa enak seperti ragi. Marilah kita selalu semangat dan optimis, serta sabar dalam menjalani tugas dan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Berkat Tuhan turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.